ini Ibu Wiwi izinkan saya mempresentasikan dari proposal saya, yaitu yang berjudul efektivitas pembelajaran connecting, organizing, reflecting, extending, biasa disebut CORE, dengan berbantuan ELKPD terhadap kemampuan berpikir kritis dan sertifikasi pada materi PLSP kelas 8 SMPN 18 Semarang, dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Rizkayu Ardani, MPD. Latar belakang masalah dari proposal saya, secara ideal pembelajaran matematika diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, serta menumbuhkan kepercayaan diri atau sertifikasi siswa dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran juga seharusnya berlangsung secara aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa dengan dukungan modal serta media pembelajaran yang tepat. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMPN 18 Semarang, pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan penggunaan LKS konvensional, sehingga pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Kondisi ini menyebabkan siswa kurang percaya diri dalam menjawab soal matematika, cepat merasa lelah ketika diberikan banyak latihan, dan juga mengalami kesulitan pada materi aljabar sebagai dasar dari materi persamaan linear satu variabel. Permasalahan ini juga didukung oleh data TIMSS 2015 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-44 dari 49 negara dengan skor rata-rata 397, masih di bawah rata-rata internasional yaitu 500. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Kesenjangan antara kondisi ideal dan realita tersebut menunjukkan perlunya inovasi dalam pembelajaran. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah metode pembelajaran CORE, yaitu Connecting, Organizing, Reflecting, Extending, berbantuan LKPD yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membantu memahami konsep secara bertahap, serta mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis dan self-verifikasi siswa. Lanjut ke rumusan masalah dari proposal saya, yaitu apakah modul pembelajaran CORE berbantuan LKPD efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Semarang. Yang kedua juga ada apakah model pembelajaran CORE berbantuan LKPD efektif terhadap kemampuan self-efficacy siswa kelas 8 SMPN Negeri 18 Semarang. Dengan tujuan penelitiannya mengetahui efektivitas pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending berbantuan LKPD terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis ke siswa kelas 8 SMP di 18 Semarang. Yang kedua, mengetahui efektivitas pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending berbantuan LKPD terhadap peningkatan kemampuan sertifikasi siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Semarang. Kajian teorinya dari model CORE sendiri. Model pembelajaran CORE merupakan model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Model ini menekankan pada aktivitas berpikir siswa dalam menghubungkan pengetahuan lama dengan konsep baru, mengorganisasikan informasi, merefleksikan pemahaman, serta memperluas pengetahuan yang diperoleh. Tahapan dalam model CORE sendiri meliputi ada connecting, yaitu menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan konsep baru. Yang kedua, organizing, yaitu mengorganisasikan ide dan informasi untuk memahami materi. Yang ketiga ada reflecting, yaitu meninjau kembali dan mendalami pemahaman yang diperoleh. Yang keempat ada extending, yaitu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan pada situasi baru. Nah, melalui tahapan tersebut, model CORE dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih dalam serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self-verifikasi siswa. Yang kedua ada LKPD. LKPD berbasis teknologi informasi yang dirancang secara interaktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Karakteristik LKPD itu sendiri yaitu interaktif, fleksibel, dan mudah diakses, mendukung pembelajaran aktif dan bermakna, memudahkan penyajian materi dan evaluasi. Penggunaan LKPD sendiri membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta mendukung penerapan model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses berpikir secara logis, reflektif, dan mendalam untuk memahami permasalahan, menganalisis informasi, serta menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis membantu siswa menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan menarik kesimpulan secara logis. Kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motivasi dan kecemasan belajar, perkembangan intelektual siswa, kondisi fisik, dan juga interaksi dan suasana pembelajaran. Indikator dari berpikir kritis menurut Ernest yaitu Prescott. Yang pertama ada fokus yaitu mengidentifikasi inti permasalahan. Yang kedua ada reason yaitu memberikan alasan logis. Yang ketiga ada inference yaitu menarik kesimpulan. Yang keempat ada situation yaitu memahami konteks masalah. Yang kelima ada clarity yaitu menjelaskan secara jelas. Yang keenam ada overview yaitu meninjau kembali jawaban. Yang keempat ada self-efficacy yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengatur, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Self-efficacy sendiri memengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, serta menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Aspek self-efficacy sendiri yang pertama ada magnitude yaitu tingkat keyakinan terhadap kemampuan dalam menghadapi tingkat kesulitan tugas. Yang kedua ada strength yaitu kekuatan keyakinan individu untuk tetap berusaha dan bertahan untuk ketika menghadapi kesulitan. Yang ketiga ada generality yaitu keyakinan individu dalam menerapkan kemampuan pada berbagai situasi atau tugas yang berbeda. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari penelitian karya Sinta Nur Aziza dan Adi Nurjaman dari Jawa Barat dengan judul Analisis Hubungan Self-Efficacy terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa pada Materi Lingkaran. Nah, pada penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Nah, untuk memperoleh data penelitiannya menggunakan instrumen berupa soal tes uraian dan angka self-efficacy. Hasil penelitiannya didapat kesimpulan bahwa tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam penyelesaian soal masih tergolong rendah. Yang kedua, kesulitan siswa pada umumnya sebelum memahami soal dalam prakonsep cukup rendah. Yang ketiga, ada kurangnya rasa percaya akan kemampuan yang dimiliki siswa. Yang keempat, terdapat hubungan yang signifikan antara self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang kedua ada penelitian karya Pepi Hermawan, Fauzi Aziz Pratama, dan Taufik Rahman dari Universitas Pasundan dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Core terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Pasundan 3 Bandung. Dari teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan menggunakan dua kelas, yakni kelas eksperimen dan kontrol. Terus hasil penelitiannya bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan model pembelajaran core lebih tinggi daripada siswa dengan model pembelajaran ekspositif. Lanjut ke kerangka berpikir. Dari masalah yang ditemukan yaitu permasalahan pembelajaran matematika yang masih berpusat kepada guru dengan berpikir kritis dan self-efficacy yang rendah. Untuk penerapan treatmentnya menggunakan model pembelajaran core yaitu connecting, organizing, reflecting, dan extending menggunakan bantuan pembelajaran ELKPD dan akan menghasilkan proses pembelajaran aktif dengan menghubungkan mengorganisasi, merefleksi, dan memperluas. Nah, itu akan menghasilkan peningkatan berpikir kritis dan peningkatan self-efficacy. Hipotesis penelitiannya berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir mengenai penggunaan model pembelajaran connecting, organizing, reflecting, extending yang dipadukan dengan ELKPD dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self-efficacy. Maka hipotesis penelitian dirumuskan model pembelajaran connecting, organizing, reflecting, extending yang dipadukan dengan ELKPD dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self-efficacy siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Semarang. Lanjut ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen sendiri dengan desain penelitiannya yaitu non-equivalent control group design. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran core beban dengan KPD, sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran konvensional yaitu ceramah.
Lanjut ke populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Semarang dengan tahun ajaran 2026-2027. Sampel penelitian terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas dipilih dari populasi kelas 8 yang ada di sekolah tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Penelitian ini memiliki 2 jenis variabel, yaitu variabel bebasnya dengan model pembelajaran core, pembelajaran KBD, variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kredit siswa dan sertifikasi. Lanjut ke teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada wawancara, terus ada tes tulis harian, yang ketiga ada angket, yang keempat ada dokumentasi. Untuk yang sumber penelitiannya ada lembar soal tes kemampuan berpikir kritis, ada lembar angket sertifikasi, perencanaan pembelajaran, LKPD dan LAS, dan juga lembar observasi. Teknik analisis datanya menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata-rata, uji perbedaan rata-rata, uji endgame untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Sudah cukup sekian dari presentasi proposal saya. Untuk menguji, silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas pemaparan proposal yang sudah dipaparkan. Ingin bertanya, kenapa Mbak Uta memilih model pembelajaran core dibanding model pembelajaran yang lain untuk penelitian kali ini? Untuk penelitian kali ini, kenapa menggunakan dalam penelitian ini, kenapa menggunakan model pembelajaran core? Karena model pembelajaran core sendiri membantu untuk berpikir kritis. Dari pertama itu dari tahapan connecting, yaitu menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan konsep yang baru, itu bisa menjadi analisis. Yang kedua, organizing, mengorganisasikan ide dan informasi untuk memahami materi. Yang ketiga ada reflecting, untuk meninjau kembali, itu bisa disangkut pautkan dengan overview dari FISCO sendiri. Yang keempat ada extending, yaitu mengembangkan dan menerangkan pengetahuan untuk situasi baru. Seperti itu. Baik, kenapa memilih medianya berbentuan LKPD? Apa bedanya dengan LKPD biasanya? Baik, izin menjawab. Untuk LKPD sendiri, karena ditemukan dalam wawancara, guru menyebutkan bahwa sering menggunakan LKS konvensional dan itu cukup monoton. Saya memberi gagasan yaitu LKPD. Ini berbasis teknologi informasi yang bisa diakses di mana saja menggunakan HP, dan juga lebih efektif dan menarik untuk menarik minat belajar siswa. Seperti itu. Kenapa memilih aspek yang diteliti itu kemampuan berpikir kritis? Kenapa tidak kemampuan yang lain? Apakah ada pertimbangan dari keluarga sendiri? Untuk pertimbangannya ada dari berpikir kritis sendiri, ini lebih mudah bisa diukur dengan indikator dari FISCO sendiri. Kalau untuk yang lain, kemarin saya sudah pernah yang ke kemampuan berpikir tinggi, itu susah untuk diukur, makanya saya berpikir kritis. Dan ini juga sesuai dengan SMPN 18 Semarang, karena berpikir kritis ini juga mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dari UTS atau UAS ataupun TKA-nya sendiri. Kenapa kemampuan berpikir kritisnya ini dikaitkan dengan self-efficacy siswa? Kenapa tidak memilih yang lainnya? Izin menjawab, untuk kenapa dikaitkan dengan self-efficacy, dengan self-efficacy yaitu kepercayaan diri dari siswa sendiri, akan meningkatkan berpikir kritis, akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dari self-efficacy sendiri yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri dalam mengatur, melaksanakan dan menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Ini disebutkan desain penelitiannya kuantitatif. Kenapa bisa menyebutkan kuantitatif? Karena saya ingin mengukur seberapa efektif dari pembelajaran model core berbasis LKPD ini terhadap berpikir kritis dan self-efficacy. Kalau misal saya mengatur kuantitatif, kemungkinan juga bisa, tapi saya ingin melihat seberapa efektif.
Terima kasih atas pertanyaannya untuk penguji. Saya cukupkan untuk presentasi kali ini.